Siapa yang tidak mengenal Bill Gates? Pendiri Microsoft sekaligus filantropis kawakan ini kembali berbicara fakta baru soal pendorong kiamat di bumi. Hal ini diungkapkannya dalam blog beberapa waktu lalu. Ia membeberkan fakta bahwa setiap tahun aktivitas di bumi menghasilkan 51 miliar ton gas rumah kaca. Sebanyak 7% berasal dari produksi lemak dan minyak dari hewan dan tumbuhan. Menurutnya, untuk memerangi perubahan iklim, kita harus mengubah angka tersebut ke 0. Gates sadar bahwa rencana untuk menghilangkan konsumsi lemak hewan bagi manusia tidak realistis. Pasalnya manusia sudah bergantung dengan lemak hewan dengan ulasan yang logis. Lemak hewan menyimpan nutrisi dan kalori yang dibutuhkan oleh manusia. Namun ada cara yang bisa dilakukan untuk mengambil lemak tanpa memproduksi emisi, menyiksa hewan, dan menghasilkan zat kimia berbahaya. Solusinya, kata Gates, sudah ditemukan oleh startup bernama Saver. Gates turut menjadi salah satu investornya. Saver menciptakan lemak dari sebuah proses yang melibatkan karbon dioksida dari udara dan hidrogen dari air. Senyawa tersebut lalu dipanaskan dan dioksidasi sehingga terjadi pemisahan komponen asam yang menciptakan formula lemak. Gates mengklaim lemak yang dihasilkan memiliki molekul serupa yang ditemukan dari susu, keju, sapi, dan minyak nabati. Selain produksi lemak hewan yang merusak lingkungan, Gates juga menyoroti faktor yang menciptakan dampak lebih besar, yakni minyak sawit. Saat ini minyak sawit adalah lemak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Sebagian ditemukan pada makanan sehari-hari seperti kue, mie instan, kopi krim, makanan beku, hingga make up, sabun, odol, deterjen, deodoran, makanan kucing, formula bayi, dan sebagainya. Bahkan untuk minyak sawit juga digunakan sebagai biofuel dan mesin diesel. Masalah pada minyak sawit bukan soal penggunaannya, melainkan bagaimana proses untuk menghasilkannya. Mayoritas jenis sawit asli jenis Afrika Barat dan Tengah tidak tumbuh di banyak wilayah. Pohon itu hanya tumbuh subur di tempat-tempat yang dilewati garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan penggundulan hutan di area-area khatulistiwa untuk mengonversinya menjadi lahan sawit. Proses ini berdampak buruk bagi keragaman alam dan menyebabkan pukulan telak bagi perubahan iklim. Pembakaran hutan menciptakan emisi yang banyak di atmosfer dan mengakibatkan peningkatan suhu. Pada 2018, kehancuran yang terjadi di Malaysia dan Indonesia saja sudah cukup parah, sehingga menyumbang 1,4% emisi global. Angka tersebut lebih besar dari seluruh negara bagian California dan hampir sama besarnya dengan seluruh industri penerbangan di seluruh dunia. Gates menjelaskan minyak sawit juga satu-satunya minyak nabati dengan keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh yang hampir sama. Itulah sebabnya minyak ini sangat serbaguna. Jika lemak hewan adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua makanan dan barang-barang non-makanan menjadi lebih baik. Untuk alasan-alasan tersebut, Gates mengatakan sudah ada perusahaan yang mencoba mengatasinya. Salah satunya C16 Bioscience yang berupaya membuat alternatif minyak sawit. Sejak 2017, Gates mengatakan C16 mengembangkan produk dari mikroba ragi liar menggunakan proses fermentasi yang tidak menghasilkan emisi sama sekali. Meski secara kimiawi berbeda dari minyak sawit konvensional, namun minyak C16 mengandung asam lemak yang sama sehingga dapat digunakan untuk aplikasi serupa. Sementara itu, Future of Humanity Institute Oxford University dan Global Change Foundation telah menyusun penelitian pertama tentang topik kiamat, menggambarkan 12 daftar kemungkinan penyebab kiamat secara sains. Beberapa skenario kiamat muncul dari peristiwa yang berada di luar kendali kita, seperti asteroid yang menabrak bumi atau letusan gunung berapi, tetapi sebagian besar muncul dari kemajuan manusia. Beberapa dari perkembangan ini, terutama yang bersifat teknologi, berpotensi membawa manfaat besar bagi manusia
tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Terdapat beberapa daftar ancaman, diurutkan dari yang paling tidak mungkin hingga yang paling mungkin terjadi. 1. Pandemi global. Penyakit apokaliptik tidak dapat disembuhkan seperti Ebola, dan efeknya hampir selalu fatal seperti rabies, sangat menular seperti flu biasa, dan memiliki masa inkubasi yang lama seperti HIV. Jika fitur yang menghancurkan ini terjadi pada satu patogen tunggal, maka jumlah kematian akan sangat banyak. Sementara sumber daya yang signifikan telah didedikasikan untuk penelitian medis dan memerangi penyakit, transportasi modern, dan populasi yang padat memungkinkan infeksi menyebar dengan cepat. 2. Supervolcano. Bahaya supervolcano yang mampu menghasilkan letusan 1000 kali lebih besar dari biasanya adalah jumlah aerosol dan debu yang dikirim ke atmosfer. Debu ini akan menyerap sinar matahari dan menyebabkan musim dingin vulkanik global dengan efek yang mirip dengan dampak asteroid atau perang nuklir. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan. 3. Kecerdasan buatan. Mungkin ancaman apokaliptik yang paling banyak dibicarakan saat ini mengacu pada pengembangan mesin dan perangkat lunak dengan kecerdasan tingkat manusia. Kecerdasan semacam itu tidak dapat dengan mudah dikendalikan, baik oleh kelompok yang membuatnya atau badan internasional, dan bahkan mungkin akan dapat meningkatkan kecerdasan mereka sendiri. Dan jika mereka memutuskan kemanusiaan jika tidak ada nilainya, mereka akan terdorong untuk membangun dunia tanpa manusia. Tetapi kecerdasan buatan semacam itu dapat dengan mudah memerangi sebagian besar risiko lain dalam laporan tersebut, menjadikannya alat yang sangat potensial. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah ada risiko nyata dari kecerdasan mesin ekstrem, dan oleh karena itu para peneliti memberikan perkiraan probabilitas yang luas. Perubahan iklim yang ekstrim. Para ilmuwan saat ini memperkirakan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia menambahkan karbon dioksida ke atmosfer dapat berarti suhu global rata-rata meningkat sebesar 4 derajat. Tetapi ada risiko bahwa pemanasan bisa jauh lebih ekstrim dari perkiraan dan naik hingga 6 derajat. Dampaknya akan paling kuat di negara-negara miskin yang akan menjadi tidak dapat dihuni. Penelitian menyimpulkan dan menyebabkan kematian massal, kelaparan, dan migrasi massal. Biologi sintetik. Rekayasa genetika superorganisme dapat bermanfaat bagi umat manusia, tetapi pelepasan sumber organisme yang menargetkan manusia atau bagian penting dari ekosistem bisa berakhir dengan bencana. Ini bisa bocor secara tidak sengaja atau sengaja dalam kasus biowarfare atau bioterorisme. Dampaknya bisa lebih buruk daripada pandemi alami apapun. Saat ini, upaya pengaturan diri masih dalam tahap awal dan mungkin tidak berkembang secepat penelitian. Dampak asteroid. Ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi dampak besar asteroid dapat menyebabkan akhir dunia. Tabrakan asteroid besar dengan objek berukuran 5 km atau lebih terjadi sekitar 20 juta tahun dan akan memiliki energi 100.000 kali lebih besar dari bom terbesar yang pernah diledakkan. Benturan darat akan menghancurkan wilayah seukuran negara seperti Belanda. Jika asteroid menghantam, kehancuran akan disebabkan oleh awan debu yang ditembakkan ke atmosfer dan mempengaruhi iklim, pasokan makanan, dan menciptakan ketidakstabilan politik daripada dampak awalnya. Keruntuhan ekologis. Kerusakan total ekosistem global seringkali menyebabkan kepunahan massal. Kemungkinan ini bergantung pada sejauh mana manusia bergantung pada ekosistem. Beberapa gaya hidup misalkan dapat dipertahankan jika mereka tidak bergantung pada jaringan. Apakah ini dapat dicapai dalam skala besar dalam praktiknya, terutama selama keruntuhan, akan menjadi tantangan teknologi,
Dan apakah itu sesuatu yang diinginkan adalah sebuah pertanyaan etis. Nanoteknologi. Manufaktur super presisi pada tingkat atom dapat menciptakan material dengan sifat baru yang akan sangat bermanfaat. Teknologi manufaktur ini dapat menawarkan beberapa masalah terbesar dunia, termasuk menipisnya sumber daya alam, polusi, perubahan iklim, air bersih, bahkan kemiskinan. Tetapi itu juga bisa mengarah pada pembuatan persenjataan besar, senjata konvensional, atau lebih baru yang dimungkinkan oleh pembuatan yang presisi secara atomik. Perang nuklir. Potensi konflik nuklir yang disengaja atau tidak disengaja belum berkurang, dengan beberapa perkiraan menempatkan risiko di abad berikutnya sekitar 10%. Efeknya akan menyebabkan disintegrasi pasokan pangan global, membuat kelaparan yang meluas, dan kemungkinan runtuhnya negara. Apakah perang memiliki dampak yang lebih besar akan bergantung pada apakah itu memicu musim dingin nuklir, penciptaan awan asap tinggi di atmosfer yang akan menghalangi sinar matahari, menurunkan suhu di bawah titik beku, dan mungkin menghancurkan lapisan ozon. Agar hal ini terjadi, bom tersebut harus memulai bom api besar yang dapat mengangkat debu di atmosfer. Pemerintahan yang buruk. Ini mengacu pada dua kategori utama bencana pemerintah gagal memecahkan masalah besar yang dapat dipecahkan dan secara aktif menyebabkan hasil yang lebih buruk. Contoh yang pertama adalah kegagalan mengentaskan kemiskinan absolut. Yang kedua, membangun negara totaliter global. Perubahan dalam teknologi, politik, dan masyarakat dapat mengarah pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga dapat memberi kita pemerintahan yang jauh lebih buruk. Keruntuhan sistem global. Istilah luas ini mengacu pada keruntuhan ekonomi atau sosial dalam skala global yang melibatkan kerusuhan sipil dan gangguan hukum serta ketertiban yang membuat kelangsungan hidup manusia tidak mungkin terjadi di bumi. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan hasil ini, tetapi efek seperti itu telah diamati dalam sistem yang terhubung secara rumit seperti teknologi dan keuangan. Kemungkinan keruntuhan lebih akut ketika beberapa jaringan saling bergantung satu sama lain. Hal yang tidak diketahui. Kategori ini dapat mewakili semua hal yang tidak diketahui atau risiko yang belum kita pikirkan atau yang sangat tidak mungkin. Ini semua adalah hal yang tidak diketahui yang dapat menyebabkan akhir dunia. Salah satu resolusi untuk paradoks Fermi adalah bahwa kehidupan berakal menghancurkan dirinya sendiri sebelum mulai meluas.